Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal tentang momen inersia. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Momen inersia atau momen kelembaban suatu benda yang berputar bergantung pada Oke, kita tulis dulu untuk persamaan momen inersia ya. Jadi momen inersia itu dilambangkan dengan I. Dia dilambangkan dengan I ya, sama dengan M dikali R kuadrat. Oke, sebelum kita lanjutkan, momen inersia itu apa sih ya? Nah, jadi momen inersia itu yang massa dikali dengan R kuadrat ini, dia menginterpretasikan mudah atau susahnya suatu benda itu untuk digerakkan secara rotasi. Nah, semakin besar momen inersianya, berarti benda tersebut akan semakin sulit untuk buat berotasi ya. Nah, kalau semakin kecil, berarti semakin mudah gitu. Itu adalah momen inersia. Kalau teman-teman kan pernah belajar juga mungkin momentum ya. Kalau momentum kan dia adalah tingkat kesukaran suatu benda ya ketika bergerak itu untuk dihentikan ya. Tingkat kesukaran suatu benda bergerak untuk dihentikan. Nah, kalau ini tuh kebalikannya ya. Jadi, tapi dalam konteks gerak rotasi. Kalau momentum tadi kan gerak translasi ya. Gitu. Oke. Jadi, dari persamaan ini kita bisa bilang kalau momen inersia itu dipengaruhi oleh dua ya. Yaitu yang pertama adalah M atau massa ya. Massa yang satuannya kilogram dan juga R ya. Atau panjang ya. Panjang atau jarak sumbu putar ya. Panjang sumbu putar. Oke, jadi ini adalah momen inersia ya. Jawabannya ya, memang jawabannya sudah saya highlight ya. Cuman di sini kita mencari tahu kenapa jawabannya itu gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Ya, bolehlah nomor 6. 3 buah partikel dihubungkan dengan batang yang berporos di titik P seperti pada gambar di bawah. Besar M1, M2, M3 secara berturut-turut adalah 2 kg, 3 kg, dan 4 kg. Jika panjang R1, R2, dan R3 adalah 4 meter, 2 meter, dan 4 meter, momen inersia pada sistem tersebut adalah titik-titik kilogram meter kuadrat. Oke, sekarang kita akan coba tulis dulu ya yang diketahui ya. Diketahui berarti M1 ya. M1 itu dia sama dengan 2 kg. Nah, kita pasangkan sama R-nya. R1-nya berarti sama dengan berapa? 4 ya. Oke, 4 meter. Terus M2-nya itu dia sama dengan 3 ya. 3 kg. Terus R2-nya itu sama dengan 2 meter. Terus kemudian M3-nya sama dengan berapa ini? 4 ya, 4 kg. Terus R3-nya itu sama dengan 4 ya. Oke, ditanya momen inersia ya. I sama dengan berapa? Oke, bisa kita jawab di bawah sini ya. Jawab. Jadi total momen inersianya adalah sama dengan I1 ya, ditambah I2 ditambah I3. Oke, sama dengan
Di sini karena batangnya itu tidak disebutkan ya masanya berapa, jadi kita anggap batangnya itu batang yang tidak bermasa ya. Oke, jadi di sini untuk jumlah momen inersianya adalah 2 dikali kita ke ini dulu ya, M 1 dikali R 1 pangkat 2 ditambah M2 dikali R 1 pangkat 2 ditambah R2 ya, M3 dikali R3 pangkat 2. Oke, 2 kg dikali dengan 4 ya, pangkat 2 ditambah 3 kg dikali dengan 2 pangkat 2 ditambah 4 kg dikali dengan 4 pangkat 2 ya. Oke, langsung aja, berarti nanti 16 dikali 2 sama dengan 32 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 4 pangkat 2 16 dikali 4 sama dengan 60 coba ya, 4 dikali 6 4 ya, berarti 64 ya, 64. Oke, nah seperti ini ya, 32 ditambah 12 sama dengan 44. Oh, sorry. Oh, di 16 oh iya ya, bener ya. Oke, berarti 44 ditambah 64 ya, sama dengan 60 tambah 40 100, 4 tambah 4 8, jadi 108. Oke, 108 kilogram meter persegi ya. Kalau 2 persegi ya, tadi saya bilang kubik ya, sorry. Oke, jadi ini jawabannya. Terus berikutnya, seorang penari balet memiliki momen inersia 6 kg meter persegi dan mulai berputar pada kelajuan sudut 2 putaran per detik atau 2 radian per second ya. Ketika kedua lengannya terlentang, kemudian kedua tangannya dilipat ke tubuhnya dan momen inersianya 3 kg meter persegi, kelajuan sudut saat kedua tangannya dilipat adalah titik-titik radian per second. Oke, jadi di sini kita bisa menggunakan untuk memecahkan soal ini ya, kita bisa menggunakan ini ya, hukum kekekalan ini ya, momentum. Tapi ini momentum sudut ya. Oke, jadi ini hukum kekekalan momentum sudut. Oke, kita lanjutkan. Seorang penari balet memiliki momen inersia 6 kg meter persegi dan mulai berputar pada kelajuan sudut 2 putaran per detik. Ketika kedua lengannya terlentang, kemudian kedua lengannya dilipat ke tubuhnya dan momen inersianya 3 kg meter persegi, kelajuan sudut saat kedua tangannya dilipat adalah. Oke, jadi ceritanya ada penari balet ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum sudut ya, karena di sini tidak disebutkan adanya
momentum dari eksternal si penari balet ya. Oke, jadi kita bisa pakai namanya hukum momentum, hukum kekekalan ya. Hukum kekekalan momentum sudut. Jadi hukum ini itu dia bilang kalau misalkan tidak ada momentum dari luar atau momentum eksternal yang mempengaruhi gerak rotasi suatu benda ya, maka momentum sudutnya itu akan kekal ya. Nah, dalam hal ini si penari balet itu dia tidak ada tidak ada momentum dari luar ya. Jadi hanya dari dia saja yang awalnya tangannya terlentang terus kemudian berubah menjadi tangannya tertutup ya. Tangannya tertutup seperti ini misalnya. Nah, ketika tangannya tertutup, efeknya yang terjadi apa? Efeknya yang terjadi adalah jari-jarinya itu dia menjadi semakin semakin pendek ya dari sumbu putarnya. Oke, terus rumus kekekalan momentum sudut itu seperti apa sih? Jadi dia L1 sama dengan L2 ya. Nah, di sini kondisinya yang berubah adalah apa ini? Ini ya, momen inersianya ya. Nah, si momentum sudut ini dia adalah sama dengan inersia dikalikan dengan omega ya, atau kecepatan sudutnya. Inersia dikalikan sama omega. Ada yang familiar sama ini? Ya, ini tuh seperti rumus momentum ya pada gerak translasi, tapi bedanya kalau si I-nya itu dia mewakili M massa ya. Kalau si omeganya yang kayak bentuk W itu dia mewakili kecepatan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, si I pertama itu dia 6 ya. Dengan putarannya per detiknya itu adalah 2 putaran ya. Kita kalikan 2. Nah, terus di sini untuk L2-nya itu adalah 3 ya. Setelah tangannya dilipat ternyata 3 dikalikan dengan omeganya berapa. Nah, ini yang kita cari ya. Nah, dari sini kedua sisi sama-sama kita bisa bagi 3 sehingga nanti akan menjadi ini ya, 6 dikali 2 dibagi 3 sama dengan W ya. Salah terus ya. Omega. Nah, oke, kita ini ya, jadi omega 2-nya itu sama dengan 2 kali 2 itu 4 ya. 4 radian per second. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi semakin momen inersianya kecil, maka dia akan semakin mudah dalam berputar ya. Nah, di sini yang awalnya cuma 2 putaran dia bisa menjadi 4 putaran. Oke. Jadi jawabannya B ya. Kita bisa lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Suatu sistem terdiri atas 3 partikel bermasa M, 1, M2, dan M3. Masing-masing 100 gram, 100 gram, dan 300 gram. Tersusun seperti pada gambar. Jarak M1 ke M2 adalah 40 cm, dan M2 ke M3 adalah 30 cm. Hitunglah besar momen inersia sistem jika diputar terhadap M1 dengan M1 berada pada koordinat 0,0 ya. Oke, jadi sumbu putarnya di sini ya. Berarti yang harus kita cari yang pertama adalah besar M-nya yang sudah diketahui di sini, dan berikutnya adalah besar R-nya ya. R-nya di sini untuk
jarak M1 ke M2 sudah diketahui 40 ya. Terus jarak M2 ke M3-nya itu 30. Nah, sebetulnya yang kita butuhkan adalah jarak M1 ke M3 ya, jarak dari sini ke sini. Ini berapa ya? Oke. Boleh deh kita mulai dari menghitung jaraknya dulu ya. Ini cm biar ini ya nggak lupa apa namanya, nggak salah karena kita nyarinya momen inersia, jadi apa namanya nanti harus diubah ke meter. Oke, ini jaraknya berapa? Kita bisa cari pakai dalil Pitagoras ya. Biasa kalau 30 sama 40 berarti nanti ketemunya harusnya 50 ya. Kita coba, ini namanya apa ya? Kita namakan L aja ya. Oh, ini kita namakan R1, ini kita namakan R2, ini kita namakan R3 ya. Oke. Biar enak aja kita kasih nama. Terus nah R3 sama dengan ya dalil Pitagoras. Berarti R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2. Ya. R3-nya sama dengan 40 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2. Ya, terus ya R3-nya sama dengan 4 kali 4 ya 16, 00 ditambah 9, 00. Wah, R3 sama dengan akar dari berapa ini? Oke, 4 2000 jadinya 2500 ya. Nah, di sini R3-nya sama dengan 50 ya cm. Nah, oke, sudah kita tuliskan seperti tadi ya, diketahui harusnya tadi sih. Oke, jadi diketahui M1 itu ternyata sama dengan 100 gram. Wah, ini kita mau pakai satuan apa nih? Kita mau pakai satuan apa namanya? Gram sentimeter persegi atau kilogram meter persegi. Nah, boleh dua-duanya ya, tapi di sini kita pakai aja gram sentimeter persegi ya. Oke, jadi nanti M1-nya akan sama dengan 100 gram, kemudian R1-nya itu berarti sama dengan 0 ya. Wah, di sini nanti jadi rancu ya, teman-teman. Oke. Dia R-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Ya karena dia di titiknya sendiri ya. Oke, nggak apa-apa deh. Teman-teman nanti semoga bisa paham lah ya. 0 cm gitu ya. M2-nya berapa? M2-nya itu 100 gram. Terus kemudian R2-nya berarti sama dengan 40 ya. 40 cm. Terus M3-nya sama dengan 300 gram. Nah, R3-nya sama dengan berapa ini? 50 cm. Oke, ditanya momen inersianya berapa ya? Oke, teman-teman, untuk R1-nya kenapa 0? Karena dia M1-nya ke M1 ya. Jadi dia jaraknya 0, artinya tidak berjarak. Oke, jadi bisa kita jawab momen inersia ya sama dengan inersia 1 ditambah inersia 2 ya ditambah inersia 3. Oke, jadi sigma inersianya sama dengan M1 dikali dengan R1 kuadrat ditambah M2 dikali dengan R2 kuadrat ditambah M3 dikali dengan R3 kuadrat ya. Maka total inersianya akan sama dengan
100 dikali 0 pangkat 2 ditambah 100 dikali dengan 40 pangkat 2 ditambah 300 ya. 300 dikali dengan 50 pangkat 2. Oke, ini kita langsung aja 0 ya. Ditambahkan dengan wah ini banyak ya ternyata ya. 160000. Oke, ditambah dengan 2500 kali 3 itu berarti 7 5 1 2 1 2. Jadi sigma inersianya itu akan sama dengan berapa ini? 1 2 3 4. Oke, 1 2 3 4 5 ditambah 6 11, terus 7 tambah 1 8 9 ya. Wah. Tapi ini satuannya adalah gram, sentimeter ya. Sentimeter pangkat 2. Nah, ini kalau misalkan kita mau ubah ke meter, kilogram, meter ya. Kan kalau ke kilogram itu dia naik berapa? 3 ya. Terus kalau dari sentimeter ke sentimeter persegi ke meter persegi itu dia naik 2, tapi karena dia persegi jadinya 4 ya. 4 7 1 2 3 4 5 6 7 0,091 ya. Jadi kalau misalkan kita akan ubah satuannya menjadi kilogram meter persegi, jadinya adalah 0,091 kilogram meter persegi ya. Oke, ini untuk soal terakhir ya. Sebetulnya kalau teman-teman udah terbiasa dengan soal seperti ini, nggak perlu nulis banyak seperti ini juga langsung bisa ya. Kayak ini Pitagoras gitu kan, dari 4 sama 3, oh berarti ya pasti sisi miringnya 5 gitu ya. Kalau udah familiar biasanya langsung. Oke, itu aja. Nah, kalau misalkan pengen diubah dulu ke kilogram, bisa. Pasti nanti ketemunya sama segini juga ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.